kasihnya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Andaikan laut bintangnya dan langit jadi kertasnya, andaikan ranting karamnya dan insan pun pujangannya, takkan kenal mengungkapkan hal kasih mulia, dan langit pun takkan lengkap memuat kisahnya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Selamat pagi saudara-saudara. Kita akan mentahbiskan dan kita akan menyediakan hati. Jadilah ibadah kita pada hari ini dalam nama Allah Tritunggal yang kekal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus dan kekal selama-lamanya. Amin. Tema kita mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Marilah kita menyambut tema mengikut Yesus itu dengan menyanyikan mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku ikut Yesus walau sendiri, ku ikut Yesus walau sendiri, ku ikut Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan
sambil mengakui dosa-dosa kita kepadanya di dalam doa. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sebut Bapa oleh pengorbanan Kristus Yesus. Inilah kami dengan segala keberadaan kami yang gagal untuk mengasihi-Mu dan mengasihi sesama kami. Kami sering lebih mengasihi diri kami sendiri. Ampunilah kami ya Bapa. Kami kurang melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tutur kata dan karya kami juga kadang melukai Tuhan dan melukai sesama kami. Ampunilah Tuhan. Perbaharuilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami mampu di minggu yang akan datang ini menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup, mampu lebih mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, bahkan mengasihi diri kami sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan ikhlas. Berita anugerah ini terambil dari Kolose 1 ayat yang ke-13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Dan bagi orang-orang yang sudah mengakui dosanya, diberikan petunjuk hidup baru. Marilah saudara-saudara berdiri untuk menerima petunjuk hidup baru. Dari Kolose 3 ayat yang ke 12 sampai 14. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat semuanya itu demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Kita akan menyambutnya dengan hitungan ujian kita NKP.
ingin berperangan laksana Tuhanku, lemah lembut dan ramah dan manis budiku, tetapi sungguh sayang ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Ja, ik zie kinderen hier aanwezig midden in ons. Kom dan naar voren, jullie gaan naar jullie dienst. Sampai nanti. Vokal grup dipersilakan. Tidak ada. Oh, tidak ada. Oke. Kita mohon Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Ya Roh Kudus, Roh Pembaharu, hadirlah di tengah-tengah kami, di ruangan ini dan juga di ruang-ruang hati kami. Redakanlah semua suara yang lain, agar kami boleh sungguh-sungguh bisa mendengar suara-Mu. Dan berjagalah di mulut bibir hamba-Mu, agar kami boleh menyampaikan apa-apa seturut dengan kehendak-Mu. Kami bersedia untuk mendengarkan firman-Mu. Penuhilah kerinduan kami Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau," kata Yesus kepadanya. "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang
tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakan kepadanya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Tuhan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Demikian bacaan firman. Kidung Jemaat 59. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Tuhan, sesudah Tuhan Yesus bangkit, ia tidak langsung pulang ke surga. Tetapi selama 40 hari, ia meyakinkan para rasul dan para murid-murid bahwa ia sungguh-sungguh bangkit dengan menampakkan diri 10 kali. Pertama kepada Maria Magdalena, kedua kepada beberapa perempuan yang mau merempahi tubuhnya, mayatnya, ya. 3 kepada Petrus, keempat kepada orang 2, ya, di jalan ke Emmaus, yang kelima kepada semua murid tanpa Thomas, keenam semua murid dengan Thomas di dalamnya, ketujuh murid-murid di Tasik Tiberias, di telaga atau danau Tiberias, Tasik Galilea. Yang kedelapan lebih dari 500 orang. 9 Yakobus, yang ke-10 ketika ia naik ke surga bersama dengan orang banyak yang melihat kenaikannya itu. Nah, perikop yang akan kita bahas dan renungkan pagi ini adalah penampakan yang keberapa? Ke-7. Di depan semua murid, Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus 3 kali, ya, pertanyaannya itu 3 kali. Tetapi perhatikanlah yang pertama terlebih dulu. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihiku lebih daripada mereka ini? Masih ingat saudara-saudara bahwa sebelum Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan berkata bahwa kalian akan terguncang hati kalian, ya. Tetapi Petrus bilang, biarpun mereka semua terguncang imannya, ya, aku sekali-kali tidak. Jadi Petrus membandingkan orang lain, ya, terguncang, tapi saya tidak, demikian. Ini Tuhan Yesus bertanya dengan memperbandingkan itu. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua yang lain ini? Saudara-saudara, kalau ditanya begitu kan Petrus terenyuh, ya, hatinya itu sedih dan merasa tertempelak, ya. Tertempelak itu seperti digaplok. Seperti digaplok, saudara. Karena ia tidak lebih daripada yang lain. Ia bahkan menyangkal gurunya,
pemimpinnya, Tuhannya, juru selamatnya, Mesiasnya yang sangat ia kasihi. Petrus memang mengasihi Yesus. Bisa kita lihat ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, ia coba membelanya. Meskipun ngantuk-ngantuk saudara, ya, dia menghunus pedangnya dan sut, disangka bisa ya membela Tuhan Yesus dengan membunuh siapa? Musuh. Tapi yang terkena cuma telinga Malkus, hamba imam besar Hanas itu. Soalnya ngantuk saudara. Ya. Tapi itu motivasinya karena kasihnya mau membela Tuhannya. Dan kemudian ia ingin tahu gurunya itu dibawa kemana. Demikian. Bagaimana nasib gurunya selanjutnya? Maka ia juga ikut masuk di halaman imam besar Kayafas, di mana Tuhan Yesus di sana diadili. Nah, masuk ke tempat yang semua asing, dia tidak tahu seluk-beluk tempat itu, ya. Ke kiri ada apa, ke kanan ada apa, wong tidak tahu halaman itu ada apa. Jadi sebenarnya dia masuk ke perangkap singa, ya. Karena Hanas dan pengikutnya adalah musuh dari Tuhan Yesus itu. Karena spontanitasnya dan karena tadi tanpa mikir, ya, dia orangnya itu Petrus itu orangnya tuh langsung bereaksi begitu. Nah, menyebabkan di sana ia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Karena begitu ia buka mulut, kelihatan bahwa dia bukan orang Yehuda, bukan orang Yerusalem. Ia adalah orang dari Galilea. Orang Galilea dan orang Yehuda berbeda, saudara. Mungkin sama seperti orang Rotterdam dengan orang Amsterdam, ya. Ada yang beda itu, seperti misalnya Yahur, ya. Di Amsterdam pakai hur apa enggak? Tidak terlalu pakai, ya, hur-hurnya. Tapi di Rotterdam itu ada itu hurnya. Ya. Lah ini dia sampai menyangkal itu bukan karena dia mau menyangkal, ya, tapi dalam kelemahannya, karena dia mengasihi Yesus, ingin tahu akan apa yang terjadi bagi gurunya. 3 kali pertanyaan ini diajukan oleh Yesus kepada Petrus, dan itulah cara Yesus dengan lembut menghapus ingatan penyangkalan itu dengan jawab Petrus bahwa ia mengasihi Yesus. Engkau tahu Tuhan bahwa aku mengasihi engkau. Dan ini juga memperlihatkan kepada murid-murid lain, meski Petrus itu telah menyangkal 3 kali, ia tetap murid, ia tetap rasul. Bukan berarti lalu bukan lagi rasul atau bukan lagi murid sesudah menyangkal itu. Kan menyangkal itu kesalahan besar toh, ya, demikian. Kadang orang berpikir, wah dia sudah begitu, apakah layak, apakah dia masih murid atau masih rasul, demikian. Tapi dengan pertanyaan Tuhan Yesus dan jawab Petrus itu tadi, maka kepada murid-murid dinyatakan bahwa Petrus masih muridnya, masih rasulnya. Saudara-saudara, di Perjanjian Lama juga ada yang bersalah, yang berdosa, ya, seperti Daud. Tetapi ia mengasihi Tuhannya. Ia melakukan yang melukai hati Tuhan itu karena kelemahannya. Ia mencintai Tuhannya dengan sungguh-sungguh. Sehingga kalau saudara membaca
di Perjanjian Lama ya, di 1 Samuel, di raja-raja itu, raja-raja berikut itu selalu dikatakan begini, ia mengikut nenek moyangnya Daud ya, mencintai Tuhan. Demikian. Tetapi kalau tidak, yang jahat-jahat ya, raja jahat-jahat itu banyak di Perjanjian Lama ya. Demikian, itu ia menyimpang ya dari jalan Daud nenek moyangnya. Demikian. Jadi Daud itu sampai dijadikan tolak ukur ya, mengasihi Tuhannya. Gitu. Ia mengasihi Tuhan sehingga ketika kepadanya ya jatuh dosa, kepadanya diperhadapkan dengan 3 pilihan. 3 tahun kelaparan di negerimu, 3 bulan kau melarikan diri terhadap musuhmu, atau 3 hari penyakit sampar di negerimu. Dan apa jawab Daud? Biarlah kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Daud mengasihi Tuhan dan percaya kepadanya. Kalau jatuh di tangan Tuhan, itu Tuhan punya belas kasihan. Itu dia percayai. Coba jatuh ke tangan orang lain ya, digites saudara. Karena percayanya, karena kasihnya, ia disayang oleh Tuhan. Yang kedua kita melihat Yakub. Yakub itu namanya bahasa Jawanya itu culiko. Culiko itu selu, saudara ya. Jadi bukan yang pinter begitu, tapi ada apa namanya konotasi lain ya, sedemikian. Jadi ia bukan menipu hak kesulungan itu untuk mencari keuntungan, karena anak sulung itu mendapat bagian 2/3 dari warisan ayahnya. Demikian. Seneng toh ya kalau dapat warisan 2/3. Tetapi Yakub terutama bukan mencari itu, ia mencari boleh mendapatkan Tuhan. Karena anak sulung itu meneruskan perjanjian dengan Allah. Jadi perjanjian dengan Allah, kontak yang baik dengan Allah itu berharga sekali. Dia memilih itu. Perkara 2/3 itu adalah sekunder ya, demikian. Itu tidak terlalu sepenting punya kontak yang baik ada di dalam perjanjian dengan Tuhan. Karena perjanjian dengan Tuhan itu berarti ada di pihak Tuhan. Ada di pihak Tuhan berarti Tuhan dengan segala kemungkinannya, Tuhan dengan segala kasihnya, Tuhan dengan segala pengampunannya, Tuhan dengan segala damainya, Tuhan dengan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Saudara-saudara, Yakub itu juga tidak mau melepaskan malaikat Tuhan ketika ia bergumul di sungai Yabok. Ya. Sebelum malaikat Tuhan itu memberkatinya, dia tetap tidak mau ngeculke ya, tidak mau melepaskan Tuhan itu. Jadi kasihnya kepada Tuhan itu menjadi motivasi, menjadi motivasi itu pendorong ya, dari apa yang dilakukan. Dan saudara-saudara, Tuhan itu melihat motivasi lebih daripada melihat tindakan, saudara. Saudara-saudara, kalau
Petrus mengasihi Yesus dengan kasihnya. Maka sekarang Yesus itu membawa Petrus kepada tugas. Petrus dapat tugas apa saudara-saudara tadi? Menggembalakan domba-domba milik Tuhan Yesus. Bagi Petrus, kasihnya kepada Yesus itu bukan hanya menggembalakan domba-domba, tetapi juga membawa dia kepada salib. Pada ayat 18 katakan begini, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Pada akhir hidup Petrus, ia mati martir, saudara. Pada zaman Nero, itu orang-orang Kristen dianiaya. Nah, Petrus mau keluar dari Roma, lalu ditanya oleh suara Tuhan ya. Masih ingat film Quo Vadis? Ya, Quo Vadis, tuh mau kemana? Lalu dia, saya harus menguatkan domba-domba saya yang sekarang masih dianiaya di sana, terpenjara, ada yang dibakar, ada yang digodok, ada yang disalib ya, ada dia makan binatang ya, diadu dengan binatang dan selanjutnya demikian. Maka ia kembali dan ia ditangkap, ia harus disalib dan ia tidak mau disalib sama seperti Tuhan Yesus karena ia tidak tidak sepadan sama sekali, rendah. Jadi dia minta disalibnya terbalik, saudara. Jadi bagi Petrus, kasih itu membawa tugas dan salib. Kasih itu selalu melibatkan tanggung jawab dan pengorbanan. Saudara, kalau kini Tuhan Yesus bertanya kepada kita, kepada saudara dan saya, apakah engkau mengasihi aku? Apakah jawab saudara? Horo. Apa jawab saudara? Karena mengasihi Yesus berarti mengikut Dia tidak di dalam kata dan karyanya. Jadi bukan hanya omongan, bukan hanya kata-kata, tapi di dalam kata Tuhan Yesus dan di dalam karyanya mesti diikuti. Ikut, saudara, ikut, itu kata dasarnya. Orang yang ikut itu ada di depan atau di belakang? Di belakang ya, bukan di depan. Tetapi ada banyak orang Kristen yang mengaku menjadi pengikut, malah berjalan di depan yang diikuti. Kalau kita mengikut Yesus, yang harus dimuliakan siapa? Tuhan Yesus sendiri. Bukan sayanya ya, saudara. Tetapi juga beberapa orang yang mengaku sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, tidak mencari kemuliaan Tuhan, tetapi mencari kemuliaan diri sendiri. Nah, piye horo ya, demikian. Jadi bukan soli deo gloria, tetapi soli ego gloria. Bukan kemuliaan hanya kepada Tuhan, tetapi kemuliaan bagi diriku sendiri, saudara. Motivasi melayani untuk dipuji, untuk mendapat kata wah, ya, itu harus dihindari. Bersyukur di sini tidak ada yang seperti itu ya. Bersyukur banget. Sebenarnya kalau Tuhan Yesus itu dipuji,
kita yang melayani itu juga ikut dipuji, saudara. Tetapi ketika kita mencari kepujian bagi diri kita sendiri, jadinya itu akan jatuh, saudara, dan menjatuhkan Tuhan. Sampai gini, orang Kristen, lah kok somsek ya, sombongnya jamak-jamak ya, sedemikian. Saya sudah nyumbang pergi apa gereja atau ngaruh sekian, saya sudah begini-begini, walah pamer, saudara ya, sedemikian. Dan orang tidak suka dengan yang pamer-pamer itu, saudara ya, tidak suka. Orang-orang mungkin menjadi enek ya, saudara, kalau yang sedemikian. Kita ini, saudara, nol zero ya, zero demikian, tanpa Tuhan. Baru kita tuh punya arti kalau Tuhan hadir di hidup kita, kalau Tuhan menghidupi ya, kata dan karya kita, pekerjaan kita itu. Baru punya tujuan, punya makna, punya harga atau berharga, dapat berguna, dapat berbuah. Jadi jangan kita yang 0 ini mau ada di depan, saudara. Yang 0 ini seyogianya ada di belakang Tuhan Yesus, mencari kepujian Tuhan, bukan mencari kepujian diri sendiri. Menjadi pengikut Kristus itu juga harus punya telinga untuk mendengar. Namanya pengikut, saudara. Jadi mendengar kata yang diikuti. Apa kata pemimpinnya itu tadi? Sama seperti domba mendengar suara gembalanya. Gembala-gembala itu sering punya seruling atau punya sesuatu yang bisa didengar oleh domba-dombanya. Jadi kalau serulingnya ke kanan, ya ikut ke kanan. Ke kiri, ikut ke kiri, ya. Demikian. Tidak mencari jalan sendiri. Kalau ambil jalan sendiri, ya siap-siap saja tersesat atau menghadapi serigala, beruang, singa, binatang-binatang yang akan menerkamnya. Siap-siap saja mendapat celaka. Mendengar suara pemimpin gembala itu akan sampai pada rumput yang hijau dan air yang tenang, kenyang, puas. Tetapi ya ada beberapa ya orang Kristen yang lebih suka untuk memberi telinga kepada suara yang lain, suara dirinya sendiri atau suara temannya yang merasa lebih pinter daripada pemimpinnya. Pikirnya gini, sudah lihat rumput yang hijau dan air yang tenang di sini. Ambil saja jalan pintas. Tidak tahu, depannya ternyata ada rawa, ada jurang yang terjal. Ya sudah. Kalau mendengar suara gembala, gembala tahu jalan kemana yang tidak ada rawanya, tidak menuju ke jurang. Demikian. Mungkin panjang, ya, lebih lama, tetapi itu aman, itu menyelamatkan atau selamat. Sudah kejegur ya jurang atau masuk ke rawa, baru menyesal. Nah, manut karpe dhewe ya toh, demikian. Saudara sudah melihat film Count Monte Cristo? Ya, sepaneng saudara ya, dari film itu. Peran utamanya Edmond Dante, ya, tuh. Sesudah ia melarikan diri dari penjara melewati laut, ya di pesisir itu tadi,
di pantai itu ada di dalam bandit-bandit atau para perampok laut, perompak laut itu ya. Nah, di situ ada Yakobo yang seharusnya dibunuh. Nah, Edmund Dante datang ya, wis bandit-bandit itu malah dapat yang menyukakan diri. Mereka diadu dengan salah satu harus mati. Siapa yang menang itu ya harus membunuh. Tapi Edmund Dante yang menang tidak membunuh Yakobo itu. Di sana Yakobo bilang, hidup saya sekarang adalah milikmu. Saya akan mendengar apa perintahmu. Sedemikian. Saudara-saudara, saya dan kalian semua adalah orang-orang yang mendapat hidup kita kembali. Karena hutang-hutang dosa kita ditebus oleh Tuhan Yesus di kayu salib itu, oleh darahnya yang kudus itu. Jadi kita utang hidup kepada Tuhan Yesus itu. Baiklah mendengar suaranya. Baiklah ya. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Demikian. Bukan kehendak kita lagi sendiri. Ya. Dipuji itu kan menyenangkan, gitu. Dipuji itu siapa tidak suka dipuji? Ya. Temptation ya, untuk dipuji itu, wah pencobaan berat itu. Karena dipuji itu semua mata memandang saya, ya, mendengar decaan kagum semacam itu, pencobaan yang besar bagi setiap orang. Daripada menurut perintah Yesus, dan Yesus itu tidak kelihatan, saudara. Kalau kelihatan itu lebih gampang toh untuk mengikutinya. Oh ya, mungkin lihat matanya Tuhan Yesus sudah gini saja. Oh ya, sudah, lalu ikut saja sedemikian. Tetapi Yesus itu tidak kelihatan. Jadi, mengikutnya itu rada angel ya, lebih suka mencari kepujiannya sendiri, mendengar suara Yesus itu ya sulit itu, lebih baik mendengar kata hatinya sendiri. Sebenarnya sudah bukan hidup kita lagi, tetapi Kristus yang hidup pada dalamku. Masih ingat lagu Nyawaku Diberikan? Nyawaku diberikan, darahku tercurah. Ya, lalu kau dapat tebusan, dari mati bangkitlah. Nyawaku diberikan bagimu, apa kau beri padaku? Saudara-saudari yang kekasih, kasih yang melibatkan tanggung jawab dan pengorbanan itu bukan hanya berlaku bagi Petrus zaman itu, tapi juga berlaku bagi kita sekarang, kini. Yang mau mengasihi Yesus, yang mau menjadi pengikutnya, itu tetap punya tugas untuk bertanggung jawab dan suka atau bersedia berkorban. Sulit dan tidak gampang untuk menjabarkan kasih itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi kalau kita bersedia, punya kemauan, kasih itu kreatif, saudara. Kasih itu mencari jalan untuk bisa tersalur, untuk bisa terwujud. Kasih itu inovatif. Kasih itu aktif, tidak pasif. Kasih itu tidak statis, tetapi dinamis. Kasih itu berani merugi, berani berbagi. Kasih itu bersedia, terbuka. Kasih itu tidak menyembunyikan diri.
Mungkin kalau saya lihat satu saja dari yang saya katakan panjang-panjang ini ya, kasih itu aktif, ya. Jadi tidak pasif. Ada yang perlu dibesuk, perlu ditolong. Tidak mikir, itu pekerjaannya majelis. Jadi saya tidak usah aktif. Kalau majelis membutuhkan tenaga, ini begini, ini begitu, bersedia, aktif, menyodorkan diri, apa yang bisa dibantu, demikian. Tidak, nek ora dijaluk, ya, kalau tidak diminta, nggak mau saya nyelonong begitu saja, demikian. Kalau tidak ditepuk, ya, demikian, tidak jalan. Kasih itu aktif, saudara. Nah, mari kita itu aktif, saudara, karena didorong oleh kasih itu. Dan kasih itu bersumber dari Allah, mengalir kepada kita untuk disalurkan kepada saudara-saudara yang lain, kepada siapa saja yang saudara temui di dalam hidup ini. Maka lakukanlah tugasmu dengan bertanggung jawab, mengikut di belakang Sang Gembala, mendengar suaranya, dan jangan mengeluh. Jangan mengeluh, saudara. Karena pengorbanan kita itu belum sebanding dibanding dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi kalau mulai, ya, sudah berlelah begini, tidak dihargai, ya, sudah berlelah begini, ya, masih dicacat, ya, demikian. Itu saja masih belum sebanding dengan Tuhan Yesus ketika mengorbankan dirinya. Mengingat yang sedemikian akan mendorong kita makin melayani Tuhan, makin mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Lalu kita akan berbuah, saudara, akan berbuah lebat. Orang lain akan memuliakan Tuhan lewat kata dan karya kita. Amin. Kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakar. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Jemaat Tuhan, mari berdiri bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan masa. Kita mengucap dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Kita mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita menaikkan syafaat kita kepada Allah Bapa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Engkau telah menerima segala puji dan syukur kami, dan Engkau telah bersabda, kiranya apa yang kami dengar boleh kami mengerti dan kami coba untuk jalani di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kalau kami pulang, biarlah firman itu tidak berlalu begitu saja. Kami membawa saudara-saudara kami yang sakit. Ibu Giok Muhtar, Bapak Ibu Pardede, Paula Bayer, Ibu Rosana yang baru saja dioperasi menanti kepulihan, Ibu Sinta yang sendiri dan lemah tubuhnya, Adrian Sumampau, Ibu Rosana, Oma Filiana yang ada di Surabaya, omanya Jessica. Bapak Pendeta Ruf, Bapak Mustaq, bapaknya, dan Bapak Liam, serta semua saudara kami yang tidak bisa kami sebut namanya. Tuhan, Engkaulah tabib di atas segala tabib. Ulurkanlah tangan-Mu yang penuh pengasihan dan yang berkuasa. Jamahlah mereka, saudara-saudara kami yang sakit satu persatu, sehingga mereka boleh mendapat kesembuhannya pada waktu yang Tuhan tentukan. Dan biarlah Tuhan, keluarga, orang-orang di sekitar yang merawatnya, Engkau berikan kekuatan, kasih yang tidak berkesudahan dan kesabaran, sehingga lewat semua kasih sayang, obat-obatan, dokter dan perawatan yang lain, mereka boleh mendapatkan kembali kesembuhan itu. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Ibu Nani Pardede, Kenoa Nelwan, Frederick Situmeang, Herce Latul, Noe de Quelyu, Baruh Ana, Ibu Caroline Hofster, dan juga ulang tahun pernikahan untuk Sofyan dan Nona Rusli, dan saudara-saudara kami yang lain yang tidak bisa kami sebut namanya. Tuhan Bapa,
kalau Engkau memberikan tambahan umur setahun lagi, berarti Engkau memberikan kesempatan untuk mengasihi Engkau dan makin melayani-Mu. Biarlah saudara kami ini bersyukur dengan menyadari umur adalah karunia. Maka mereka akan memakai kesempatan itu untuk makin mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan kami di Indonesia dan di Belanda. Biarlah para pemimpin yang bertugas untuk berencana dan melakukan rencana itu agar terjadi. Mereka memikirkan akan rakyat kecil, sehingga rencana dan keputusan itu bukan hanya untuk satu klik atau satu grup dari orang-orang tertentu, tetapi benar-benar memikirkan akan kepentingan rakyat, untuk rakyat disejahterakan, untuk rakyat itu mendapatkan kebebasan kehidupan yang layak. Terutama pemimpin-pemimpin Kristen yang duduk di antara mereka. Kiranya mereka boleh menjadi garam dan terang, sehingga mewarnai keputusan dan perencanaan itu. Tuhan, kami berdoa juga untuk saudara kami yang berduka, besan Tante Wil, Ibu Tanglun Mise, yang dipanggil Tuhan 25 April yang lalu. Kiranya Tuhan beri kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang baru saja kehilangan orang-orang yang dikasihi. Tuhan, biarlah kekuatan dan penghiburan-Mu yang sejati itu boleh mereka pegang. Tuhan yang menentukan, Tuhan memberi dan Tuhan mengambil kembali. Biarlah itu boleh menjadikan mereka boleh menerima akan kehendak Tuhan. Kami berdoa juga untuk majelis di dalam melakukan tugas-tugasnya. Beri majelis bekerja sama dengan baik. Kesukaan kerja, kesehatan, kebijakan, sehingga mereka adalah gembala-gembala yang mampu untuk membawa domba-domba ke rumput yang segar dan ke air yang tenang. Kami berdoa untuk sinode pengurus Ibu Ida dan keluarga, dan juga para pengurus yang lain. Tuhan, beri mereka berkat-Mu, sayang-Mu, kebijakan-Mu, kesehatan, dan segala yang dibutuhkan untuk melayani-Mu. Tuhan, dengar doa kami, pribadi lepas pribadi. Doa ini kami tatang ke hadirat-Mu di dalam satu nama, nama di atas segala nama, Kristus Yesus
yang sudah menebus dosa-dosa kami dan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan. Jemaat yang Tuhan kasihi, marilah kita membawa persembahan kita untuk Tuhan Allah kita sambil mengingat firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tesalonika ayat 18 yang berbunyi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 365B ayat 1 dan 4. Marilah kita satu dalam doa. Bapa sumber berkat, kami membawa persembahan ini yang berasal dari Tuhan dan juga milik Tuhan. Karena seluruh hidup kami adalah milik-Mu untuk dipakai dalam pekerjaan-Mu, khususnya di Gereja Perki Nederland Amsterdam Zuidoost. Terimalah dan kuduskanlah pemberian kami, dan semua ini kami sampaikan melalui Yesus Juru Selamat kami. Amin. Kita akan berdiri dan menyanyikan kidung penutup. Anak-anak ya. Berdiri. Akan bernyanyi kan anak? Ya. Oke. Ya.
saudara-saudara yang dikasihi Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, dan jadilah saksinya dimanapun saudara berada, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Atas nama Majelis dan Jemaat Gereja Perkini Land di Amsterdam, Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Etty van Maastricht yang telah memimpin ibadah ini, dan juga kepada Bapak Mardi kali atas iringan musiknya, dan kepada tim Kantoria. Ibadah Minggu 5 Mei akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Henry Senjaya dan dimulai pukul 9.30. Hanya lokasi berubah di Dries Romelkerk, Renswoudestraat, Amsterdam Zuidoost. Sesudah kebaktian akan diadakan acara infodah mengenai laporan kegiatan kuartal 1 di tahun 2024 ini. Acara akan diadakan di kamar nomor 2. Kami mengundang kepada semua jemaat simpatisan yang ingin menghadiri laporan ini. Laporan ini termasuk financial report yang telah ditutup dalam kuartal pertama sampai dengan akhir Maart. De kwartaalrapport hebben we afgesloten, met name over de financiële zaken, tot en met maart 2024. We zijn nu begonnen al in maand april, eind april. Dus dat betekent, we zijn al begonnen met het tweede kwartaal. Ik vind het wel nodig om even de informatie even met u te delen. Het gaat even over de wekelijkse collecte. Dat we dan dus met u gaan delen. De eerste week van 7 april, het is in totaal hebben wij een bedrag ontvangen van €252,60. En we hebben op de 14 april, er is een totaalbedrag van €274,65. En we hebben een extra gift ontvangen van Ibu Padede. En in totaal bedrag, even corrigeren, is €344,65. En voor de vorige week, 21 april, hebben wij een totale bedrag ontvangen van €338,50. En vanaf nu gaan we gewoon de wekelijkse informatie met u delen. Er is ook wat behoefte, maar normaliter doen we dat in de maandelijkse rapport, maandafsluiting enzovoort. Maar het is ook goed om dit te delen met de gemeente in het bijzonder. Zoals u weet, dus vanaf 15 april, GPN Amsterdam Zuidoost heeft samengewerkt met het programmabureau Amsterdam Zuidoost
over de maaltijden, de Indonesische maaltijden in buurthuis van Gein. Dat verliep al 2 weken en dat was heel erg goed. Met dank aan onze Ibu Afi, Ibu Nona Maitimu en ook Ibu Wilatu. Het was heel erg goed en we hebben ook weer wat goed nieuws, maar dat gaan we straks even delen tijdens onze kwartaalrapport. We hebben ook een mededeling over van het Koorgema Firdaus. Die gaan verder en die wordt dan gecoördineerd oleh Ibu Foni de Vogel. Bersama ini kami mengundang untuk saudara-saudara, degene die dan mee willen doen met de koor, die kan zich bij de koordinator zich aanmelden. Sekian pengumuman untuk hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bij deze de mededeling van deze zondagdienst. God zegen u. Dank u wel. Di atas ada tempatnya. Di bawah.